Anda terus di live event Memilih Wakil Rakyat, masih bersama saya Najwa Shihab sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saya masih bersama dengan Pak JK, Pak Dahlan Iskan, dan juga Basuki Cahayapurnama atau yang ngetop dipanggil Pak Ahok. Saya juga ditemani oleh Dewan Pakar Metro TV, ada beberapa di antaranya di sini. Saya ingin minta komentar dari para tim pakar Metro TV mengomentari. Tadi saya sudah bertanya soal hasil quick count, tapi saya ingin Anda juga berkomentar, Mas Aldi, soal tokoh-tokoh yang ada di depan kita ini. Bagaimana kira-kira peluang mereka kalau kita bicara hasil pileg? Ya, sebetulnya kan kalau dilihat kita mau menempatkan sosok Jokowi sebagai calon presiden, karena kalau tidak ada perubahan akan menjadi calon presiden partai PDIP, tentu di luar soal kriteria yang dipersiapkan oleh PDIP, menurut saya yang paling penting itu adalah calon wakil Pak Jokowi harus seorang yang mampu menutupi banyak sisi yang mungkin tidak dimiliki oleh Pak Jokowi. Misalnya menurut saya salah satunya itu adalah tidak soal teknis ekonomi, hukum dan segala macam. Dengan jumlah partai yang tadi disebut oleh rekan Burhan akan ada 10 di parlemen, harus dicari sosok orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dengan semua kekuatan politik di DPR. Sebab kalau ketemu wakil yang kemudian gagal membangun komunikasi yang baik dengan parlemen, itu hampir dipastikan bahwa pemerintah akan sulit menghadapi kekuatan-kekuatan politik di DPR. Bang Sandi, ini saya ingin kuncinya. Kuncinya di situ, memilih orang yang pas. Tadi saya ingin Anda minta berkomentar soal Pak Dahlan. Tadi kata-katanya menarik, sampai saya catat, menjemput takdir versus menunggu takdir. Nah, jadi ini kalau kita bicara Demokrat dan konvensi, lebih baik mana nih, menunggu atau langsung menjemput saja? Ini kan salah Demokrat sendiri, yang ragu-ragu menentukan. Mestinya menurut saya, agar Pak Dahlan tidak mengubah dari menjemput takdir menjadi menunggu takdir, mesti menjelang pemilu legislatif sudah diumumkan dong calon presidennya. Seharusnya ya. Karena Demokrat sendiri tidak firm dengan sikapnya, dan wajar saja kalau kemudian di antara calon yang ikut bertarung di Partai Demokrat kemudian mengubah posisinya dengan komposisi suara yang ada hari ini. Karena kalau komposisi hasil quick count tidak mungkin Demokrat mengajukan calon presiden sendirian. Akan berat. Berat sekali untuk mengajukan calon presiden sendiri. Komentar Anda. Saya tadi itu bilang bahwa kalau dulu ikut konvensi itu menjemput takdir, sekarang harus menunggu takdir. Itu maksudnya saya kan tidak punya wewenang apa-apa untuk menentukan koalisi di antara partai-partai ini. Saya kan hanya anggota biasa, pengurus juga bukan, kader juga bukan. Sudah ada sinyal-sinyal belum dari Demokrat? Karena tadi malam sempat beredar rumor bahwa akan segera ditentukan. Ada nama baru inisial, DS dan A katanya. Apakah itu Anda, Pak Dahlan, akan segera declare nih? Enggak tahu, DS kan bukan saya. Bukan. Saya kan DI. Maaf Pak, DI, Dahlan Iskan. Saya tidak pandai membaca sinyal-sinyal begitu. Tidak pandai. Ya. Dan sama sekali belum ada informasi apapun soal bagaimana nasib Demokrat sekarang dan konvensinya. Ya, sekali lagi karena kan saya hanya anggota biasa di situ, itu pun baru 2 minggu, sehingga saya tidak pernah berharap akan mendapatkan informasi-informasi yang kelas 1 karena status saya yang anggota paling bawah. Anggota paling bawah. Mas Philips. Saya kira begini, ini hasil yang menurut saya menarik karena 2 hal. Pertama, kita akan menyaksikan sebuah partai yang dulu pernah berkuasa, Megawati pernah jadi presiden, kalah pemilu 2 kali, lalu kembali lagi berkuasa karena konsisten pada jalan elektoral lewat pemilu. Jadi aktor-aktor politik harus mengikuti itu. Yang kedua, PDIP juga sudah membeli pelajaran 2 tahun menjadi oposisi, 2 periode menjadi oposisi, dan ternyata menjadi oposisi itu berbuah baik untuk PDIP. Sehingga ketika dalam pembentukan koalisi, sebetulnya tadi apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa koalisi itu tidak harus dibentuk secara besar jumlahnya, itu belajar dari pengalaman PDIP sendiri. Harusnya partai-partai lain bersedia untuk juga menjadi oposisi, tidak harus ikut serta dalam koalisi pemerintahan yang pada akhirnya akan menyulitkan proses-proses negosiasi. Jadi kuncinya akan ada di situ. Baik, saya ingin kita menelisik Gerindra. Ada politikus Gerindra di sini, Pak Basuki Cahayapurnama. Walaupun Anda relatif baru di Gerindra. Dengan perolehan suara Gerindra yang menurut hasil quick count 12,28%. Target Gerindra kan sesungguhnya di atas itu. 20% targetnya supaya bisa dengan mulus
memajukan Prabowo Subianto. Dengan melihat hasil seperti ini akan berubah haluan tidak? Saya tidak tahu juga. Karena tadi belum sempat ketemu Pak Prabowo. Tapi saya kira Gerindra tetap konsisten akan mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Nah, tinggal mencari nanti partai mana untuk koalisi. Partai mana? Yang mana tuh kira-kira yang mana? Saya tidak tahu juga. Itu urusannya nanti partai. Urusan partai. Ya. Anda tidak, selama ini memang Anda sifatnya tuh sudah diwakafkan ke Jakarta begitu? Iya, walaupun saya statusnya ketua DPP partai, tapi saya juga diminta konsentrasi di DKI. Karena Gerindra sangat yakin kalau saya sukses di DKI, ini membangun sebuah stigma bahwa Gerindra lah partai yang berani mencalonkan orang, lalu diwakafkan. Jadi itu yang Gerindra akan dapat poin di situ. Jadi selama masa kampanye kemarin memang Anda sama sekali tidak diminta untuk coblos Gerindra? Tidak, karena itu tadi Gerindra itu ingin membangun sebuah model untuk melawan stigma. Selama ini kan masyarakat kita mengatakan namanya politikus, pejabat pasti korup, terima suap, macam-macam gitu kan, tidak mau kerja buat rakyat. Nah, Gerindra yakin kalau taruh saya di situ, ini jadi sebuah showcase model untuk melakukan sebuah transformasi nasional. Jadi kita melawan stigma itu. Kalau kamu mengatakan orang jadi pejabat akan mikirin partai, ngurusin yang lain, tidak. Buktinya kan ada Ahok gitu loh. Sudah yang ada. kerja pagi sampai malam untuk warganya gitu. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Ahok yang kerja pagi sampai malam untuk warga Jakarta. Kita akan kembali setelah pariwara, tetaplah bersama live event Memilih Wakil Rakyat.